Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN hari ini, yang dimana kita semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan dalam menjalankan pembelajaran kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini, serta adik-adik sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom yang telah Bapak bagikan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada materi yang Bapak sampaikan sebelumnya, yang dimana Bapak kemarin menyampaikan materi berkenaan dengan peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian, yang dimana kemarin Bapak menjelaskan dua materi. Yang pertama ialah peran Kepolisian Republik Indonesia, dan yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kelanjutan daripada submateri yang Bapak sampaikan mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Adapun yang ketiga ialah peran hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, peran advokat dalam penegakan hukum, dan yang terakhir ialah peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut
ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga ialah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan-pengadilan, dengan yang dimana peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara ataupun tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Adapun pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada ataupun kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Materi yang berikutnya ialah peran advokat dalam penegakan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan advokat? Nah, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun jasa hukum yang diberikan ialah berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Nah, mengenai jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, melalui undang-undang ini, setiap orang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama ialah warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang berikutnya, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Selanjutnya, memegang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Berikutnya, tidak pernah dipidana
karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Serta yang terakhir ialah berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, adapun tugas daripada advokat secara khusus ialah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian, mendesak segera disidangkan ataupun diputuskannya perkara, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang ataupun bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah advokat bebas mengeluarkan pendapat ataupun pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang sedang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat bahwasanya untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan ataupun pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Dan yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Nah, yang berikutnya ialah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui ataupun diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Dan yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Dan yang terakhir, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Nah, pembahasan berikutnya ialah berkenaan dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi.
Apa sih yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK? Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK ini adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, yang berikutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama ialah asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan peradilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang terakhir ialah asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Menyambung materi sebelumnya berkenaan dengan peran Kepolisian Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, dan disambung pada pertemuan hari ini ialah peran hakim sebagai pelaksana kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam menjalankan tugas penegak hukum. Dan yang terakhir ialah peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi ada 5 lembaga yang berkaitan dengan penegakan untuk perwujudan keadilan dan perdamaian hukum. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan bahwasanya sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui
dan memahami tugas dan wewenang setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, kita juga harus bisa mengkritisi setiap peran dari lembaga penegak hukum. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum. Nah, maka oleh karenanya kita sebagai kaum terpelajar ataupun siswa yang terdidik harus mempunyai peran yang aktif juga terhadap uh, pemahaman dan fungsional daripada peran lembaga penegak hukum. Nah, mengakhiri pembelajaran hari ini, sekiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilapnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.